Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya untuk kamu yang sudah bergabung dan join di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara berikut. H2SO4 tambah Hi membentuk H2S tambah I2 tambah H2O. 1 mol asam sulfat dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak titik-titik mol. Jadi kita akan menggunakan metode penyataan reaksi dengan perubahan bilang oksidasi ya. Untuk itu akan kita kerjakan dulu bilang oksidasi dari masing-masing unsur. Untuk H2SO4 berarti terdiri dari 2 buah atom H ditambah 1 S ditambah 4 O. Di sini tidak ada muatannya, berarti total biloxnya adalah 0. Kita ingat bahwa bilangan oksidasi dari H itu adalah 1, berarti 2 dikali 1 adalah 2, ditambah S, kemudian oksigen itu bilang oksidasinya minus 2, berarti 4 kali minus 2 adalah minus 8 sama dengan 0, maka bilox S-nya adalah 8 dikurang 2 menjadi 6. Kita lanjutkan untuk HI. Untuk HI adalah 1 buah H ditambah 1 buah I, biloxnya sama dengan 0. 1 ditambah I sama dengan 0, berarti untuk I muatannya adalah min 1. Untuk H2S berarti 2 buah H ditambah 1 buah S, totalnya sama dengan 0. H itu adalah 2, dikali 1 maksudnya 2 kali 1, ditambah S sama dengan 0, maka bilox S adalah minus 2. Untuk I2 sendiri karena dia unsur bebas, maka biloxnya sama dengan 0. Dari data-data bilox yang sudah kita dapatkan, kita tuliskan kembali reaksinya. Kita akan fokuskan ke H2SO4 ditambahkan dengan Hi membentuk H2S ditambahkan dengan I2. Kita fokus ke 4 yang ini. Kita tuliskan bahwa tadi bilangan oksidasi yang kita peroleh untuk H2SO4, S-nya adalah positif 6. Untuk Hi, I-nya adalah min 1. Untuk H2S, minus 2. Dan untuk I2, biloxnya adalah 0. Kemudian kita periksa kembali jumlah atom S yang di kiri 1 buah, di kanan juga 1 buah sama. Kemudian jumlah atom I di sebelah kiri 1, di sebelah kanan sudah ada 2. Maka untuk menyetarakannya kita kali 2 dulu di sini. Sehingga biloxnya yang tadi 1 buah I adalah min 1, berarti untuk 2 buah dia berubah menjadi negatif 2. Kita hubungkan bahwa S terjadi perubahan bilox dari positif 6, dia akan berubah menjadi minus 2, artinya terjadi penurunan 8 tingkat bilang oksidasi. Sementara untuk I, dari minus 2, dia menjadi 0, artinya terjadi peningkatan 2. Maka kita akan cari KPK dari 8 dan 2, yaitu 8. Sehingga untuk minus 8 kita kali 1, dan untuk 2 kita kali 4, supaya hasilnya sama-sama 8. Reaksi ini yang satu kita tuliskan di depan H2SO4, begitu juga di depan H2S. Kita tuliskan H2SO4. Kemudian yang kali 4 ini kita kalikan dengan HI menjadi 8 HI. Kemudian berubah menjadi H2S-nya 1 buah. Ditambahkan dengan 4 I2. Tadi ada H2O-nya. Sekarang kita perhatikan bahwa jumlah H-nya di kiri adalah 2 ditambah 8, 10. Sementara di kanan kita peroleh 2 buah. Kita butuh 8 lagi, maka kita kali 4. Sehingga reaksinya dalam bentuk setara seperti ini. Kemudian disebutkan bahwa 1 mol asam sulfat. Di sini kita tuliskan 1 mol. Berapakah hidrogen iodida atau Hi yang dapat dioksidasi? Kita tuliskan perbandingannya adalah koefisien Hi-nya 8, koefisien H2SO4-nya 1, dikalikan molnya 1, kita peroleh sama dengan 8 mol. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui persamaan reaksi belum setara berikut. Na positif tambah elektron membentuk Na, nolnya minus 2,71 volt. Pb2 positif tambah 2 elektron membentuk Pb, elektron N0 selnya adalah minus 0,13 volt. Kemudian apabila elektrode Na dipasangkan dengan elektrode Pb menjadi sel elektrokimia, maka pernyataan berikutnya tidak tepat adalah titik-titik. Jadi cara termudah untuk mengingat bagaimana cara menuliskan reaksi yang diberitahukan 2 buah N0-nya, kita fokus ke 0 yang paling kecil, yaitu di minus 2,71,
Maka kita balikkan reaksinya menjadi Na, kita panahkan, yang ruas kiri kita tuliskan sekarang di ruas kanan menjadi Na plus ditambah elektron. Karena dibalikkan, maka nolnya juga dibalik tandanya menjadi positif, yaitu positif 2,71. Kemudian untuk yang lebih besar tadi, yang minus 0,13, karena dia lebih besar dibandingkan minus 2,71, tidak ada yang dirubah, kita tuliskan Pb2 positif ditambah 2 elektron berubah menjadi Pb, nolnya tetap di minus 0,13. Di sini kita jumlahkan, maka akan kita peroleh bahwa bentuk umumnya adalah Na ditambah Pb2 positif akan berubah menjadi Na positif ditambahkan dengan Pb. Kemudian untuk nolnya, kita jumlahkan berarti 2,71, berarti dalam hal ini dikurang 0,13, kita peroleh nilai nolnya adalah di 2,58. Untuk pernyataan reaksi yang lebih setara lagi adalah, kita perhatikan bahwa jumlah elektron di bagian atas 1, di bagian bawah 2, maka kita kali 2, ini kali 1. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa untuk kali 2 hanya berlaku untuk reaksi ionnya, sementara nilai nolnya tidak akan mengalami perubahan. Jadi nilai nolnya tetap langsung dijumlahkan seperti yang tadi. Karena dikali 2, di sini kita tulis 2, di sini juga kita tulis 2. Kemudian reaksi Na menjadi Na plus itu adalah reaksi oksidasi yang terjadi di anoda. Dan reaksi Pb2 positif berubah menjadi Pb adalah reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Kemudian hal yang kita ingat bahwa di sel volta yang terjadi adalah bahwa katoda, anoda. Yang perlu kita ingat bahwa katoda itu tadi mengalami reduksi, kemudian anoda mengalami oksidasi, kemudian katoda itu adalah kutub positif, dan anoda itu di sel volta adalah kutub negatif. Kemudian kita akan cek satu persatu pilihan yang ada. Anodanya Na dan katodanya Pb, berarti sudah benar. Tapi kita akan mencari yang tidak tepat ya. Kemudian di bagian B, elektrode Na akan larut di anode. Jadi Na-nya akan berubah menjadi Na+, berarti dia akan berubah dari fase padat menjadi cairan. Berarti dia termasuk kategori larut. Di anode juga benar. Nol selnya 5,29, ini salah ya. Karena kita tadi peroleh bahwa nilai nol selnya adalah 2,58. Kemudian kutub positifnya adalah elektrode Pb. Berarti kutub positifnya adalah katoda, katodanya adalah Pb, benar. Elektron bergerak dari elektrode Na ke Pb. Jadi elektron bergerak dari anoda ke katoda, berarti bergerak para elektron adalah dari anoda menuju katoda. Jadi anoda dari Na bergerak menuju Pb, ini juga benar. Maka yang tidak tepat jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui beberapa sel volta dengan notasi sel sebagai berikut. Mg, Mg2 positif, kemudian berubah menjadi 2Ag positif, berubah menjadi Ag. Untuk sel kedua, CD, CD2 positif, kemudian 2Ag positif menjadi 2Ag. Mn menjadi Mn2 positif, kemudian CD2 positif menjadi CD. Cu, Cu2 positif, kemudian Ag positif menjadi Ag. Berdasarkan data tersebut, logam yang paling kuat daya oksidasinya adalah titik-titik. Kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan, kita anggap ada Mg yang menjadi Mg2 positif, kemudian Ag menjadi Ag plus menjadi Ag. Berarti reaksi ini karena 0 selnya positif, berarti akan terjadi. Dan kita bisa pastikan bahwa Mg ini berarti lebih di kiri dibandingkan Ag. Kita tuliskan dereknya di sini Mg, kemudian di sini Ag, yang memiliki selisih 0 sebesar 3,17. Berikutnya, CD dan Ag reaksinya juga terjadi, berarti CD akan berada di sebelah kiri Ag dengan jarak 1,2. Artinya kalau kita bandingkan dengan Mg, maka CD tidak bisa melampaui posisi Mg, karena dia jaraknya cuma 1,2. Kita tuliskan CD-nya di posisinya di sini, sebesar 1,2. Kemudian Mn dan CD bisa terjadi, berarti Mn-nya berada di sebelah kiri CD dengan jarak 0,79. Kita perhatikan bahwa jarak dari Ag ke CD 1,2, apabila kita tuliskan lagi Mn-nya 0,79, berarti kisarannya masih di 1,99, berarti belum bisa melampaui Mg. Kita tulis Mn-nya di sini dengan jarak tadi sebesar 0,79.
Kemudian CU dan AG terjadi dengan jarak 0,46. Dia berarti CU-nya berada di sebelah kiri, tetapi belum bisa melampaui CD karena dari AG ke CD 1,2, sementara dari AG ke CU baru 0,46. Kemudian disebutkan bahwa berdasarkan data tersebut, logam yang paling kuat daya oksidasinya adalah, kecenderungannya adalah bahwa dari sebelah kiri, Mg ini akan berubah menjadi Mg2 positif, artinya dia mengalami reaksi oksidasi yang menyatakan bahwa dia adalah reduktor kuat. Sebaliknya untuk Ag, dia memiliki kecenderungan Ag positif menjadi Ag yang mengalami reaksi reduksi, berarti termasuk oksidator terkuat. Maka yang paling kuat daya oksidasinya sesuai dengan data tersebut adalah yang paling kanan di antara deret-deret logam yang kita tuliskan, maka jawabannya adalah Ag. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Berikut beberapa elektroda yang dapat dikombinasikan menjadi pasangan-pasangan sel volta. Ada Cu, Mg, Cd, Zn, dan Co. Dari kelima elektroda tersebut, yang tidak mungkin menjadi katode adalah elektroda titik-titik. Kita urutkan dari yang paling negatif. Yang paling negatif adalah Mg. Kemudian yang berikutnya adalah Cd. Kemudian Zn. Kemudian Co. Dan yang terakhir adalah Cu. Kecenderungannya adalah bahwa dari sebelah kiri ke kanan, Mg-nya akan berubah menjadi Mg2 positif, berarti mengalami reaksi oksidasi. Berarti dia paling tepat ditempatkan sebagai anoda. Dan Cu akan berubah jadi Cu2 positif menjadi Cu, berarti mengalami reaksi reduksi yang terjadi di katoda. Berarti semakin ke kiri dia akan bersifat sebagai anoda, dan semakin ke kanan dia akan bersifat menjadi katoda. Berarti yang paling tidak mungkin menjadi katoda adalah yang di sebelah kiri. Maka kita pilih jawabannya adalah Mg. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.